Yo, apa kabar guys? Selamat datang kembali di Ya Begitu, tempat kita ngebedah alur cerita film yang bikin bulu kuduk merinding. Kali ini kita bakal nyemplung ke sebuah dunia yang tanpa akhir. Sebuah film horor sci-fi yang gak cuman bikin deg-degan, tapi juga bikin kamu itu mikir dua kali sebelum naik pesawat. Atau bahkan pas kamu itu liatin langit malam guys. Bayangin kalian terjebak di kapal alien, dikejar monster dengan cakar sebesar golok bapak kalian, dan gak tahu apakah kalian masih di bumi atau udah di galaksi lain. Itulah sinopsis dari film Osiris. Sebelum masuk ke alur ceritanya, coba subscribe channel ini ya, biar kalian gak ketinggalan cerita dari film-film keren lainnya. Dan mari kita mulai ceritanya. Cerita dimulai di tahun 2012 ketika Voyager 1, pesawat antariksa legendaris yang diluncurin NASA di 1977, akhirnya meninggalkan tata surya kita dan masuk ke ruang antar bintang. Di bumi, suasananya sangat berbeda. Kita akan mengintip sekelompok tentara Amerika bernama Kelly, Rhodey, Jax, Nas, Reyes, dan Raffi yang lagi jalanin misi di zona perang yang brutal. Bom meledak di kejauhan, musuh mendadak menyerang, tapi tim ini nggak main-main. Dengan gerakan cepat mereka semua menghajar dua musuh yang nyaris menyelinap. Mereka terus maju dan nembakin siapa aja yang berani mendekat. Kayak adegan perang di film action Hollywood guys. Terus mereka naik tangga dan para penembak jitu itu ngambil posisi di balkon. Sementara yang lain nyusurin gedung, menghapus musuh satu persatu tanpa ampun. Gedung akhirnya bersih, tapi di luar jet tempur ngebut di langit dan musuh masih bermunculan guys. Ternyata ada plot twist di sini. Pas mereka belok ke tikungan, tiba-tiba ketemu satu regu musuh yang udah nunggu. Ternyata di sana jumlahnya terlalu banyak. Timnya Kelly mencoba melawan, tapi peluru mereka sayangnya nggak cukup. Mereka pun mutusin buat kabur. Dan sayangnya saat mundur, salah satu tentara kena tembak. Rhodey buru-buru nolongin dan mengangkat temannya sambil tetap menembakin musuh. Di tengah chaos, Rhodey mencoba ngecek luka temennya, tapi telat. Tentara itu udah nggak bernapas lagi. Belum sempat nangis, regu musuh lain pun datang dan menyudutkan mereka ke ujung jalan. Kelly mencoba menghubungi bantuan lewat radio, tapi tiba-tiba cahaya misterius dari langit-langit gelap mendadak muncul. Sebuah cahaya merah menyala di antara awan yang tebal. Semua orang, termasuk tentara Amerika dan musuh pun berhenti menembak, melotot ke atas. Apakah itu UFO? Ternyata cahaya itu berubah menjadi mesin aneh yang mengeluarkan sinar yang mematikan. Sekali tembak, seluruh regu musuh akhirnya ambruk. Lalu ternyata cahayanya berubah menjadi putih dan nge-charge beberapa detik. Dan petir raksasa pun menyambar tim Kelly. Mereka tersedot ke dalam mesin itu seperti disedot oleh vakum raksasa. Di dalam, alien menyeramkan dengan mata dingin mengikat mereka, siap melakukan eksperimen mengerikan ke mereka. Para tentara ini melihat kilasan memori pertempuran mereka sebelum pingsan. Bayangkan guys, tiba-tiba kalian masuk ke kapal alien. Gak tahu tuh kalian ada di mana ya kan? Dan cuman bisa mikir, apakah ini mimpi? Apakah ini asli? Apakah ini fake? Penasaran apa yang terjadi selanjutnya? Ayo kita lanjut. Ceritanya semakin gila. Mereka bangun di kapal alien dan waktu berlalu guys. Entah berapa lama di sini. Tim Kelly pun tiba-tiba menyadari mereka itu ada di dalam alat yang aneh dan tubuh mereka dibekukan dalam cairan yang lengket. Mereka memuntahkan cairan itu. Dan Jax bilang kalau itu resin statis yang bakal larut dengan cepat. Tapi sangat aneh karena Jax tahu istilah itu. Mereka pun bingung, gak tahu di mana mereka. Mereka berpikir apakah mereka diculik Rusia atau Cina, tapi tulisan di mesin-mesin di sekitar mereka bukan huruf dari bumi. Reyes pun menemukan plakat dengan nama dan juga unit mereka guys, tapi dia juga nggak ngerti kenapa dia bisa ngebaca itu. Senjata mereka pun penuh dengan peluru, tapi ingatan terakhir mereka cuman tembak-menembak di jalanan seperti di awal film. Dan juga sambaran petir yang tadi. Kelly sebagai pemimpin pun bilang, kita harus gerak sebelum yang nyulik kita kembali. Mereka pun menemukan pintu lingkaran besar, tapi tombolnya tidak berfungsi guys. Dengan kerjasama, mereka membuka pintu itu secara manual. Di lorong berikutnya, pintu lain ternyata sudah rusak, kayak dipaksa dibuka. Rhodey pun menemukan ventilasi di dinding, dan Reyes dengan santer di mulut nyusup ke dalam. Lorong ventilasi ini seperti labirin, tapi Reyes akhirnya keluar di sisi pintu yang lain. Tim lain pun ikut lewat ventilasi, dan mereka melihat tanda kebakaran dan benturan di pintu. Kayak ada yang mati-matian pengen masuk ke sini. Tapi tiba-tiba suara
aneh terdengar. Apakah itu? Akhirnya mereka lanjut menyusuri lorong dan menemukan jejak darah di lantai. Anjir, apaan nih cuy? Yang bikin bulu kuduk merinding adalah ada kabut tebal yang menutupi lantai guys, dan tetes darah jatuh ke muka si Raffi. Dia ngelihat ke atas, ternyata banyak sekali mayat-mayat tanpa kepala digantung terbalik. Kelly, Gibbs, dan Reis pun masuk ke ruangan lain dan malah menemukan mayat lainnya. Yang ternyata di atas meja ada yang sangat aneh, dan plus seorang wanita. Dan juga mereka menemukan Robbie yang terikat di borgol. Robbie di sini bangun dan ngomong dalam bahasa asing, tapi mereka menarik tuas untuk membebaskannya. Tapi tiba-tiba monster alien raksasa pun muncul di depan Gibbs. Cakarnya sebesar parang dan nyabet Gibbs sampai terpental. Di ruang sebelah, Nas pun menemukan senjata yang aneh guys, kayak semacam pistol laser gitu. Mereka buru-buru ngebantu teman-temannya dan menembakin alien itu. Tapi peluru biasa ternyata nggak mempan. Alien itu ngehajar mereka dengan satu pukulan guys. Kelly coba nembak, tapi alien itu cepet banget dan nyabet senjatanya dan ngelempar dia. Pas aliennya nyerang Jax, Nas melempar senjata laser ke Rhodey. Dengan susah payah, Rhodey mengaktifkan senjatanya dan menembak alien itu sampai jatuh. Mereka mengira aliennya udah mati, tapi ternyata alien tersebut meraung lagi. Untungnya, Robbie mengambil alih dan menembak dengan akurat sampai alien itu beneran wasted. Dia ngomong sesuatu yang gak mereka ngerti, lalu kabur. Tim Kelly pun ngikutin dan sedih karena Gibbs ternyata sudah wasted juga. Mereka pun lari ke lorong berikutnya. Kelly ternyata bikin kaget Robbie karena tiba-tiba bisa ngomong bahasa Rusia. Tapi sebelum sempat ngobrol, alien lain pun muncul ngebawa senjata laser. Kelly di sini nembak duluan guys dan nyuruh orang lain ikut kabur. Alien itu nembak balik dan ngehajar Raffi sampai jatuh. Pasukan alien ikut nyerang dan tim Kelly lari secepat kilat. Robbie menarik tuas untuk menutupi pintu dan Kelly nancepin pisau biar pintunya macet. Dia nyuruh Jax dan Robbie nyari jalan keluar. Sementara alien mulai ngehajar pintu. Jax dan Robbie menemukan lubang yang penuh kabel nyusup lewat ventilasi. Reis rela tinggal buat ngalihin perhatian di sini. Pas pintunya jebol, Reis menembak alien pertama, tapi monster-monster lain buru-buru menyerang. Dia lari ke lubang, tapi kaki dia ditarik alien. Rhodey menembak kepala alien itu, tapi Reis sudah nggak selamat guys. Tim yang tersisa menemukan pintu keluar dan mendorong balok logam dan masuk ke ruangan yang baru. Nice di sini panik, berteriak soal alien, tapi Kelly akhirnya menenangkannya. Robbie bilang dia baik-baik saja meskipun terluka, dan Kelly entah kenapa bisa menerjemahkan kata-kata Rusia. Robbie akhirnya ngaku bisa bahasa Inggris dan bilang mereka ada di kapal alien, dan dia menyebut mereka sebagai sleeper dan menyuruh mereka cepat pindah ke tempat yang aman. Tapi sebenarnya apa itu sleeper, bukan swiper, dan kenapa Kelly bisa bahasa Rusia di sini? Ceritanya sangat bikin pusing sebenarnya. Tapi semuanya akan terbuka ya guys. Seiring berjalannya cerita, ternyata mereka sekarang ada di lorong yang lain. Robbie menceritakan kalau alien dengan bekas luka adalah pemimpin dan dia punya banyak pasukan di sini. Dia bilang ada sensor gerak di dinding dan tujuan alien ini cuma satu, yaitu mencari makan. Mereka masuk ruangan dengan jembatan di atas jurang, dikelilingi ribuan kapsul bercahaya. Jax melihat itu lebih dekat dan ternyata itu bukan lampu, tapi kapsul berisi manusia. Robbie bilang mereka sleeper dan nyuruh buru-buru kabur. Di lorong berikutnya, mereka beristirahat dan Kelly ngeganti perban Robbie. Mereka ngobrol soal kehidupan sebelum perang di sini. Kelly cerita dia ayah yang sudah cerai dan Nash mulai berpikir alien ini adalah iblis dari kiamat dari Alkitab. Tiba-tiba mereka menemukan hangar yang penuh dengan kontainer yang ternyata isinya barang curian dari bumi. Rhodey curiga kalau alien ini sengaja tidak menyerang, seperti mau menjebak mereka. Kelly setuju dan mereka merencanakan serangan balik. Jax rela menjadi umpan. Dia nyanyi di lorong untuk menarik perhatian para alien. Pas aliennya datang, Jax langsung menembak dan kabur. Hal itu membuat alien mengejarnya. Di hangar, Nas menembak dari posisi sniper dan tim lain akhirnya menyerbu, menghajar alien tersebut satu persatu. Tapi Robbie bilang ini terlalu mudah. Ternyata pasukan alien lain datang dengan perisai yang lebih kuat. Nas melompat dari kontainer ke kontainer, tapi Jax kena tembak dan akhirnya wasted. Nas mengamuk dan menembak alien tadi, dan mereka lari menutup pintu, tapi alien datang dari sisi lain. Tim mereka pun kabur lewat lubang di dinding dan nyemplung ke kolam yang penuh tulang dan juga daging busuk. Anjir, bau banget nih pasti. Sampai-sampai si Nes langsung muntah. Tiba-tiba suara wanita terdengar dari atasnya. Anya pun melihat hal yang mengerikan. Ketika Raffi lihat ke atas juga, ternyata itu adalah ibunya. Anya yang seorang tentara Rusia pun akhirnya melempar tali untuk menolong mereka. Mereka naik dan Kelly melihat seragam Anya. Di ruang bawah tanah yang penuh dengan seni dinding, Anya menceritakan rahasia mengerikan di sini. Ternyata
Ternyata selama ini mereka ada di kapal alien yang membawa hadiah perang ke planet lain, yaitu Voyager 1 yang membawa peta bumi juga. Malah narik alien jahat ini untuk menyerang di sini guys. Alien pun menyulik strategi militer terbaik dunia, termasuk timnya Kelly, dan membekukan mereka dalam mesin selama puluhan tahun. Anjir, udah puluhan tahun ternyata. Mimpi buruk yang mereka lihat itu adalah simulasi perang buatan alien untuk mempelajari cara manusia bertarung. Makanya bumi kalah dalam hitungan minggu. Anjir, koneksi mesin itu dua arah di sini katanya. Jadi tim Kelly mendapatkan hadiah, semacam pengetahuan aneh seperti bahasa Rusia atau cara pakai senjata laser. Anya bilang kalau ayah Robbie yang menyabotase reaktor kapal. Hal itu bikin mesin statis mati dan membebaskan mereka. Anya yang punya hadiah pun bisa mendengar alien dari jauh dan tahu kalau alien sedang mencoba memperbaiki relay komunikasinya. Kalau berhasil, maka akan lebih banyak alien datang di sini dan mereka harus menghentikan itu. Nas di sini putus asa dan bilang mereka nggak akan bisa pulang. Apalagi Kelly nyadar anaknya sudah tua kalau masih hidup. Tapi mereka pun memutuskan untuk melawan guys. Anya memberi bahan peledak di sini dan mereka nyusup lewat ventilasi ke dek atas. Tempat alien paling kuat muncul. Akhirnya pertempuran terakhir terjadi di dek atas. Tim pun pecah. Kelly dan Rhodey mengalihkan perhatian, sementara Nash, Aya, dan juga Robbie memasang peledak. Anya memberikan Kelly gelang alien untuk aktifin perisai di sini. Kelly menembak sensor di lorong buat menarik alien, bikin penjaga di ruang utama pun di sini pergi guys. Nash juga menjaganya, sementara Anya dan Robbie memasang bom. Tapi alien di sini cepat menyusul. Kelly dan Rhodey pun bersembunyi dan menembak dua alien dari belakang. Tapi bala bantuan ternyata datang guys. Kelly akhirnya mengaktifkan perisai untuk menahan serangan. Tapi alien menggunakan temannya sendiri sebagai tameng. Anjir, jahat banget. Di ruang utama, Anya dengan alien pun datang. Kelly dan Rhodey malah terjebak tembak-menembak di sini dan gak bisa kabur. Rhodey menutup pintu, menyuruh Kelly menyelamatkan yang lain, dan dia ngelawan sendiri, menembak dengan senjata laser sampai habis, lalu mengganti senjata biasa. Alien menghajar dia, tapi Rhodey menjatuhkan dua granat dan meledakkan lorong dan wasted bersama musuhnya. Di ruang utama, Anya, Robbie, dan Nash akhirnya juga melawan alien. Tapi pasukan dengan perisai pun datang. Anya menyuruh Robbie kabur dan Nash untuk menjaganya. Alien besar akhirnya menembak Anya dan Raffi berteriak kehilangan ibunya. Anya mengaktifkan peledak, menghancurkan ruang utama dan semua alien di dalamnya. Nash juga membawa Robbie bersembunyi di lubang, lalu mencari sambil bernyanyi lagunya Jax. Hal itu menarik perhatian alien dan dia menembak sebisa mungkin, tapi akhirnya kehabisan tenaga di sini. Kelly bukan ruangan penuh manusia di sel yang minta tolong, tapi akhirnya alien menyerang, menghajar dia sampai pingsan. Dia bermimpi anaknya bahagia di bumi, tapi malah diculik alien. Ketika sadar, Kelly ternyata ada di sel yang bersebelahan dengan Robbie. Alien menarik Kelly ke meja yang aneh, menggantungnya dengan terbalik, siap untuk menebasnya. Tapi Nash ternyata yang bersembunyi di meja, menembak kepala alien itu. Kelly dan Nash membebaskan tahanan di sini dan menembaki alien yang menyerang. Ketika peluru mereka habis, Nash melempar sabuk granat dan Kelly menutup pintu untuk menahan ledakan. Mereka pikir mereka menang, tapi tiba-tiba pedang alien menusuk Nash dari belakang. Pemimpin alien pun masuk dan Kelly menyuruh Robbie kabur. Dia mengambil pedang melawan monster itu dan aliennya ngehajar Kelly dan melemparnya ke atap. Tapi Kelly menunggu momen yang pas ketika alien tersebut lewat pintu. Akhirnya dia menutup pintu tersebut dan menghancurkan tubuh alien jahat itu. Kelly kini bertemu dengan Robbie yang takut keluar. Dia akhirnya jalan duluan dan mereka sadar mereka di bumi. Tapi bumi sudah menjadi gurun yang tandus di sini. Tidak ada tanda kehidupan. Pertanyaannya, apakah mereka ini beneran selamat atau justru apakah mereka masih berada di tempat tidur mereka dan ini adalah mimpi di kapal alien sebelumnya? Itu benar-benar masih penuh pertanyaan guys. Film ini nggak cuma film horor sci-fi biasa guys. Ini tuh menceritakan tentang bagaimana manusia itu bertahan hidup dan diculik alien di luar angkasa. Yang masih jadi pertanyaan adalah kapan ya film ini punya sequel? Ya, itu tadi adalah akhir ceritanya ya. Kayaknya ya begitu sih. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini ya teman-teman. Aku izin mau berak dulu.